Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini Gumik ngawali tahun baru mengawali di bulan Muharram yang berbarokah ini, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mulai ngaji bareng kitab Manhaj As-Salikin. Kitab Manhaj As-Salikin tulisan Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di tentang masalah fikih. Setelah kita kemarin membahas tentang beberapa muqaddimah yang berkaitan dengan kajian-kajian fikih. Maka berawal dari kajian yang kemarin, muqaddimah syar'i tentang kajian fikih, maka kita masuk biidznillah pada kajian tentang kitab Manhaj As-Salikin yang ditulis oleh beliau ini. Kita bicara langsung atau kita masuk langsung pada kitab beliau. Kitabnya langsung anda baca, dan dengan kalau megang terjemahnya maka atau ada yang megang kitabnya juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau rahimahullah ta'ala memulai kitab ini dengan basmalah. Itu karena 4 dalil. Jadi beliau memulai kitab ini dengan basmalah itu karena 4 dalil. Yang pertama mengikuti kitabullah azza wa jal, karena Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Qur'anul Karim kitabnya dengan bismillah, dan memulai semua surat dengan bismillah kecuali surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah, tidak ada bismillahnya. Itu menunjukkan bahwasanya salah satu di antara syariat kita tatkala memulai sesuatu itu adalah dengan basmalah. Memulai sebuah kitab, memulai sebuah buku itu dengan basmalah. Adapun keberadaan surat At-Taubah atau yang juga disebut dengan surat Al-Bara'ah itu tidak pakai basmalah, itu karena faktor tersendiri. Panjang kalau dibahas. Jadi ada 5 qaul, ada 5 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang terkuat adalah tatkala para sahabat di zaman Utsman ibn Affan. Tatkala para sahabat di zaman Utsman ibn Affan, jadi mereka itu menyusun Al-Qur'anul Karim, nulis jadi Al-Qur'an Al-Karim. Tatkala mereka nulis Al-Qur'anul Karim, itu mereka itu berselisih pendapat. Tim yang dibentuk oleh Utsman dari para pencatat wahyu di zaman Rasulullah SAW yang diketuai oleh Zaid ibnu Thabit, itu berselisih pendapat tentang surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu apakah bagian dari surat Al-Anfal, surat sebelumnya Quran Al-Anfal, atau surat At-Taubah itu adalah surat yang berdiri sendiri. Karena dua surat itu, Al-Anfal dan At-Taubah itu pembahasannya sama-sama jihad. Hanya kalau Al-Anfal itu jelas-jelas jihad kepada orang-orang kafir, kalau At-Taubah itu berkaitan dengan banyak orang-orang munafik. Jadi banyak tentang orang-orang munafik. Tapi nuansa gawane dua surat itu mirip. Pembahasannya itu mirip-mirip. Makanya sebagian di antara para sahabat, orang-orang yang di tim itu, mereka mengatakan At-Taubah ini adalah bagian dari Al-Anfal. Sebagian antara mereka mengatakan, At-Taubah itu surat yang berdiri sendiri. Akhirnya ditengahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Mereka mengatakan pisahkan antara keduanya tanpa basmalah. Jadi pisahkan antara keduanya tanpa basmalah. Dan itu pendapat yang terkuat di antara seluruh pendapat para ulama yang berkaitan dengan itu. Nah,
di bawahnya lagi pendapat yang terkuat dan cukup Anda sebutkan dua mazhab. Para ulama kita mengatakan memang at-taubah itu gonok basmalai. Karena bismillah itu lafadznya bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, segala puji. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini konsekuensi dari basmalah itu mestinya awal surat itu adalah isinya penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ngawali surat At-Taubah itu adalah kecaman Allah kepada orang-orang munafik. Bara'atum minallahi wa rasulihi. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang munafik. Dan itu nggak pas kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu mirip-mirip dengan ta'lil, mirip-mirip dengan gaya berpikir. Kenapa kok Rasulullah SAW kalau pada waktu mensyariatkan korban, kok korbannya beli binatang, itu bacanya Bismillah atau Bismillahi Allahu Akbar, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tatkala korban itu kan syariatnya kan korban beli binatang, itu syariatnya kan baca basmalah. Syariatnya itu baca basmalah. Tapi basmalah yang ada di awal nyembelih itu lafadznya bismillah titik atau bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa? Kalau menyebut Ar-Rahmanir-Rahim baru nyembelih itu gak cocok. Baru menyebut yang maha pengasih, maha penyayang kok beleh. Mengasih penyayang yo dikai mangan. Nyene mbake dikai mangan sabine ngono pantes. Kenapa? Karena nama Allah itu tidak disebut begitu saja asal-asalan. Nama Allah kalau disebut itu berarti muncul konsekuensi ini. Dan itu berlaku untuk semua ayat. Makanya dulu pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an ada seorang Arab Badui. Wong Arab Badui itu wong desa, ya orang ngerti apa-apa, orang duwe ilmu tapi bahasa Arabnya itu sudah naluriah. Jadi apa ya? Mendarah daging itu loh wong Arab asli ya wong Arab Badui itu. Wong Arab Mekah, wong Arab Madinah itu kecampuran orang. Ini kan kota metropolitan. Terus kayak gini lah. Nek kepingin ngerti bahasa Jawa asli Jawa kemana? Ke keraton. Di dalam keraton, ini kurang bahasa Indonesia ada keraton. Tapi ini wis ning Gresik. Belas ora beres bahasa Jawa. Kecampuran wong Samarinda, kecampuran wong Jakarta, kecampuran wong ini, kecampuran wong ngono. Bahasa Arabnya bahasa Jawa itu sudah wis gak asli. Nah, bahasa Arab yang asli itu bahasa Arab yang di pedalaman. Di Mekah, di Madinah itu kan sudah bercampur dengan pedagang dari Syam, pedagang dari Yaman, pedagang dari Irak. Sehingga pada waktu itu ini orang Syam itu bahasanya bukan bahasa Arab tapi bahasa Romawi. Orang Irak itu bahasanya bahasa Persia. Orang Mesir itu bahasanya bahasa Greek. Ini zaman itu lah ya, zaman itu. Nah, orang Arab Badui itu datang. Orang Arab Badui itu datang, kemudian dia itu diskusi dengan salah satu penduduk kota Madinah kaum muslimin tentang masalah pencurian. Ini bahwasanya pencurian itu dipotong tangan. Ini ayatnya apa? Dia jelas firman Allah Subhanahu wa taala, as-sariqu tulisin guys. Ini kapan gini caranya gak barbar kita? Lanjut dengan cara ini apa? Lanjut ya. Terus gak barbar ya Ben ya? Kan masalahnya kajian ini ki ora ono kurikulum. Dalam arti gak dibatasi sama waktu gitu loh. Kalau Anda di kelas itu benar-benar membatasi waktu. Pokoknya sehari harus dapat 2 halaman, sehari harus dapat 3 halaman. Itu kan dibatasi kurikulum. Nah kalau di kajian ini kan sak barbar, sak nyampe-nyampe. Oleh-oleh. Ini orang yang di Madinah tadi membaca firman Allah Subhanahu wa taala, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma
jazaa'an bima kasabah nakalam minallah. Wallahu ghafurur rahim. Aku bilang wong Arab mulu sing ngomong Allahu ghafurur rahim. Wong Medina sing ditakoni ayate apa gitu. Ayate apa? Dia itu baca ayat ini. Loh, Allah tuh menegaskan as-sariqu pencuri laki-laki, pencuri perempuan faqta'u aydiyahuma. Potong tangannya sebagai balasan atas perbuatan mereka, sebagai pembalasan dari atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka orang Arab Badui tadi mengatakan, enggak, itu bukan firman Allah. Spontan itu mengatakan yang kamu baca tadi bukan firman Allah. Sing wong Medina tadi, penduduk Medina tadi ngewel, bukan sahabat loh penduduk Medina tadi, bukan sahabat. Yang podo-podo wong awami ngono paling kok. Ayat itu setengah-setengah hafal, setengah-setengah lali. Tak kamu itu, tak bacakan ayat itu kamu ingkari itu loh gimana? Orang Arab mengatakan, saya nggak ngingkari ayat itu, tapi mustahil Allah ngomong semacam itu. Mustahil Allah, jadi apa ya? Mustahil Allah itu berfirman, ini semacam itu. Kamu itu kayak, ayo menghadap khalifah. Menghadap khalifah. Tatkala menghadap khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka di orang penduduk asli Madinah tadi mengatakan, inilah ya Amirul Mukminin, tak bacakan ayat katanya Allah tidak mungkin berbicara semacam itu. Lah, apa Mas, sampean Mas? Saya bukan mengingkari ayat itu ya Amirul Mukminin. Saya mengingkari. Saya itu memustahilkan, enggak mungkin Allah itu berfirman semacam itu. Yang mau baca apa? Baca ini. Sariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Rasulullah, jadi kemudian Umar mengatakan, "Lah, yang salah mana? Wallahu ghafurur rahim." Lah tak salahnya? Kamu apal ayat itu? Enggak. Kamu tahu ayat itu? Enggak. Tapi enggak mungkin wallahu ghafurur rahim. Kenapa? Kalau Allah itu yang disebutkan dalam ayat ini sifatnya yang pengampun, sifatnya yang penyayang, mestinya dimaafkan. Mestinya itu, yakni pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maafkan sajalah. Wong Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tatkala ayatnya itu berkaitan harus dipotong tangan, berarti yang Allah sebutkan sifatnya bukan ini, mesti yang lain. Umar tersenyum kemudian mengatakan, kamu benar. Ayat itu, Wallahu azizun hakim. Ayat itu lafadznya, sariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha perkasa lagi Maha penuh hikmah di dalam semua hukumnya. Orang Arab Badui tadi mengatakan, "Lah, ini bener nih. Allah itu Maha perkasa menerapkan hukuman dan Maha penuh bijaksana dalam menghukum tersebut." Ini baru benar. Semacam itu. Jadi kembali ke sini tadi, kenapa kok sebagian ulama mengatakan, ya memang pantas sih at-taubah itu nggak pakai Bismillah. Karena nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, nggak pas, nggak cocok belas. Sama apa? Sama awal ayat yang itu adalah bara'ah minallah. Yani Allah itu berlepas diri dari orang-orang, yani munafik, yani yang mereka itu yani memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, diawalinya sebuah kitab dengan basmalah itu adalah karena perbuatannya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu kalau nulis surat kemanapun diawali dengan basmalah. Jadi contoh misalkan di awal-awal Sahih Bukhari, di awal kitab Sahih Bukhari itu kan kitab Badul Wahyi. Itu hadis yang terakhir. Itu beliau menceritakan tentang peristiwa tatkala Rasulullah SAW kirim surat ke Heraklius. Surat itu lafadznya adalah Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Herakl azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius Maharaja Romawi. Assalamu ala man ittabal huda. Semoga keselamatan tertuju kepada orang yang mengikuti petunjuk. Jadi sampai kemudian akhir dari surat tersebut. Berarti beliau memulainya dengan basmalah. Itu diambil faedah kalau begitu berarti memulai sebuah surat, memulai sebuah kitab itu dengan
basmalah. Memulai nulis kitab, memulai nulis surat itu dengan basmalah. Tapi bagaimana dengan surat yang di WA dan SMS? Nah, itu perlu dikaji. Titik kajiannya, wong chattingan itu surat apa ngomong? Wong chattingan itu. Ini pertama kalinya, ya, kalau sudah terjadi obrolan itu kan memang tengah-tengah ngobrol ya. Awal pembukaan itu dianggap ngobrol, apa dianggap ngomong atau dianggap nulis surat. Kalau kita katakan itu sebagai nulis surat, maka ngawalinya basmalah. Kalau kita anggap iyo tulisan ini tulisan, tapi itu sebenarnya ngomong ngawitan itu, Mas sibuk tuh Mas, turun-turun. Awal itu kan gak ngomong apa-apa, sibuk tuh. Ini, tatkala jaringan itu mau ngomong atau mau ngechat, kadang-kadang ngomongnya mau ngomong tapi nulis. Apa namanya? Jadi ini ngomong. Kalau kita anggap itu adalah obrolan, maka salam. Jadi maka salam. Paling bagus karu-karu nih. Tapi kan suwi. Paling bagus karu-karu nih. Karena Rasulullah SAW sendiri pada waktu ngirim surat, itu kan gabungkan antara bismillah dengan salam. Ini bismillah dengan salam. Tapi kalau itu obrolan, ya memang salam no. Gak pakai bismillah. Jadi gak pakai bismillah. Itu kalau berkaitan dengan chat. Yang penting Rasulullah SAW memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu berarti dalil yang kedua, dalil sunnah fi'liyah. Perbuatannya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga. Dalil yang ketiga adalah ucapannya beliau sallallahu alaihi wasallam, sunnah qauliyah. Ini sunnah qauliyah. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta. Dalam riwayat yang lain ajitar. Kullu amrin, semua urusan zibal yang penting, urusan yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah fahuwa aqta, maka nanti barokahnya putus. Ya, maka nanti barokahnya itu akan putus. Hadis ini kenapa saya letakkan di nomor 3? Padahal mesti ini qaul itu, ucapan itu lebih dikedepankan dibandingkan perbuatan. Kenapa kok para ulama meletakkannya di nomor 3? Karena yang hadis tentang perbuatannya Rasulullah ngirim surat pakai basmalah itu dalam Sahihain, Sahih Bukhari Muslim. Sedangkan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama sahih dan tidaknya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Dan itu yang dikuatkan oleh Syalbani bahwasanya hadis ini dhaif. Sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih. Kayak Nawawi dan kayak para ulama-ulama yang lainnya. Jadi karena hadisnya derajatnya sekelas itu yang dipertentangkan oleh para ulama, maka para ulama ngurutkannya di nomor 3. Dalam arti ini kuat ya jadi dalil, gak kuat ya ora apa-apa suruh dalil perbuatan. Jadi seandainya anggap ini enggak dipakai dalil, terus enggak ada masalah toh. Sudah ada ayat, sudah ada Al-Qur'an, sudah ada perbuatannya beliau. Ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi saya pertegas, hadis ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih. Dan untuk kelas-kelas yang semacam ini, dalil yang sekelas ini bisa untuk dipaparkan. Ini karena toh cuma pendukung. Dalam dunia ilmu usul fikih itu namanya istiqnas. Istiqnas apa ya? Yo dukung yo tambah akeh dalile ngono lho. Nek sahih yo alhamdulillah, gak sahih yo ora apa-apa wong cuma pendukung, nyobain rame, ketok rame, penggembira. Jadi penggembira. Dan itu maklum dalam jadi kitabnya para ulama. Dalam kitabnya para ulama itu kadang-kadang sebagian santri, sebagian teman-teman Ustaz, ini Imam Ibnu Qayyim nyentumkan hadis dhaif.
Ana tanya, istidlalan aw istinasan? Ini. Itu untuk dalil atau untuk istinas? Loh, istinas kok apa Ustaz? Lha iku sing ruwet. Aku jawab ora ngerti. Ini, para ulama kan menyebutkan dalil itu kadang-kadang sebagai dalil pokok. Sebagai dalil pokok dan itu dalil inti. Kemudian ada penguat dalil pokoknya. Lah, penguat dalil pokok itu boleh dari hadis dhaif. Wong cuma penguat. Yani dadi ora apa-apa, gak dadi yo enggak masalah. Cuma penguat. Jadi semacam itu. Dan itu sering dilakukan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Sering dilakukan oleh Imam Muslim. Jadi kalau beliau menyebutkan riwayat hadis, maka yang pertama itu mesti sahih. Nah, terus kemudian penguat-penguat di bawahnya itu kadang-kadang ada aja yang lemah. Dan itu sudah lumrah di kalangan para ulama yang semacam itu. Yang keempat. Jadi yang keempat, tabarrukan bil basmalah. Bismillah. Tabarrukan bismillah itu apa ya? Mengambil berkah, ngalap berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala disebut di awal apa? Disebut di awal aktivitas. Ini ngalap berkah nama Allah disebut di awal aktivitas. Karena memang nama Allah itu penuh barokah. Nama Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan keberkahan. Mangan maca bismillah, setan gak melok. Nek gak maca bismillah, setane melok wareg. Ngono ya. Sing paling susah kan kumpul bojo maca bismillah, setane gak melok. Dari kapan gak maca bismillah? Setane melok, makanya anak rada-rada koyo setan. Lah kan begitu toh. Jadi bismillah Allahumma jannibna minasyaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Jauhkan dari kami setan dan jauhkan setan dari anak kami nanti. Ini anak kami nanti. Bagian asal kita itu kadang-kadang tanya. Lah Ustaz, aku perasaanku Ustaz gak tahu lali Ustaz. Mau coba gak tahu lah. Tenan kan. Tenan. Tapi anakku nuwakal Ustaz. Anakku nuwakal Ustaz. Kenapa Ustaz? Aku guyu. Kenapa coba? Iya Ustaz, kenapa Ustaz? Anakku nuwakal Ustaz. Padahal perasaanku gak tahu lali Ustaz. Karena senyum kan sampai pas mau condong iku gak serius. Sampai pas mau condong itu tuh gak serius, gak niat donga. Ini gak niat doa. Maksudnya Ustaz, sampai itu piye toh? Sampai itu gimana toh? Doa itu gak akan manjur, gak akan ono fungsi nih kalau cuma lisan tanpa hati. Ini, maksudnya di lisannya keluar lafaz itu, tapi hatinya gak mikir itu, gak mikir doa. Hatinya itu gak mikir. Dan Rasulullah mengatakan salah satu di antara doa yang tertolak itu, kalau doa itu min qalbin ghafilin lahin. Doa yang keluar dari hati yang lalai. Yus koyo wong di Mekah ngono lho. Gak tau pantes ndonga koyo ngono. Ndonga sing dibimbing lho. Ngomong, Rabbana karo ngobrol. Pokoke ono swara melok ngono. Apa yang diinginkan oleh doa itu? Gak jelas. Jadi gak jelas. Bukan karena yani multazame gak mandi. Sampai yang ndonga itu gak bermasalah. Ini sampai doa tatkala itu yang nggak benar. Jadi semacam kembali ke sini lah. Apa? Jadi bismillah itu barokah. Makan. Jadi bismillah setan nggak melok. Makanya nih rajin kalau makan minum pakai bismillah. Ben setan kuru-kuru, kurang vitamin. Kau nih gak tahu maca bismillah itu setan lemu-lemu. Makanya yang sampai malas ibadah, mana setan lemu-lemu kuat. Macam itu. Karena Rasulullah mengatakan kalau akhir malam jelang tidur pintunya ditutup maca bismillah, setannya nggak bisa masuk. Setan itu makanya gak oleh tempat tinggal. Setannya tunggu tidur di luar ya, cokoti nyamuk, cokoti opo, kuru-kuru. Nyamuk setan maksudnya. Lah kalau dia itu gak mau nutup pintu akhir jelang sudah nggak keluar lagi, nggak mau bismillah, setan kan? Ini bisa masuk lalu tidur. Ya enak setan yuk. ASEAN yo. Lemu-lemu setan. Tabarrukan bi yani al-basmalah. Tabarrukan bil basmalah.
Yang terakhir, kalau mau disebutkan yang terakhir sebagai, kalau biasanya para ulama itu menyebut bismillah itu cuma 4 dalil tadi. Yang pertama, mengikuti kitabullah. Yang kedua, mengikuti perbuatannya Rasulullah SAW. Yang ketiga, hadis yang barusan kita sebutkan tadi. Yang keempat, tabarrukan bismillah. Jadi mengalap berkah dengan menyebut nama Allah di awal aktivitas. Nah, sebagian ulama menyebutkan dalil yang kelima. Sebagian ulama menyebutkan dalil yang kelima. Dalil yang kelima itu adalah mengikuti kebiasaannya orang-orang saleh. Ini mengikuti kebiasaannya orang-orang saleh. Karena tidak ada satupun sahabat, tidak ada satupun ulama yang menuliskan surat, menuliskan kitab kecuali diawali dengan bismillah. Maka kita mengikuti jejak langkah mereka karena ini orang-orang saleh itu adalah orang-orang yang punya barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu satu arti, sama-sama ini rahmah, sama-sama diambil dari kata-kata rahmah. Apa pula? Bismillah. Duh. Kok enggak beda? Bismillahirrahman Ar-Rahim gitu ya. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim ini satu, sama-sama dari kata-kata Ar-Rahmah. Ar-Rahmah itu ya sayang, ya kasih, ya seneng, ya apalah semua makna. Ya penyayang, ya kasih sayang, ya macam-macamnya itu semua mana rahmah. Apa beda antar keduanya? Ini beda antar keduanya dengan segala perhelatan yang ada di kalangan para ulama tentang perbedaan antara Rahman dan Rahim. Ini pendapat yang paling kuat adalah Ar-Rahman itu dzu Ar-Rahmah al-wasi'ah. Kalau Ar-Rahim itu dzu Ar-Rahmah al-musilah. Itu pendapat yang terkuat atau pendapat yang saya pilih di antara semua pendapat para ulama tentang masalah keduanya. Ar-Rahman itu dzu Ar-Rahmah al-wasi'ah. Pemilik kasih sayang yang luas tanpa batas. Pemilik kasih sayang yang luas tanpa batas. Itu Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim itu dzu Ar-Rahmah al-musilah. Pemilik kasih sayang yang bisa dia salurkan kasih sayangnya kepada yang lain. Yang dia salurkan kepada yang lainnya. Makanya Ar-Rahman ini nama khusus milik Allah semata. Sedangkan Ar-Rahim itu bisa dipakai untuk nama Allah, bisa dipakai untuk mensifati Allah, bisa dipakai untuk mensifati makhluk. Allah itu Rahim, makhluk itu juga Rahim. Beda dengan Rahman. Kalau Rahman itu hanya Allah tok. Kalau makhluk nggak ada yang bisa disifati dengan Rahman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Rasulnya di akhir surat Al-Fatah. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Rasulullah itu ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'al kufar. Di ujung dari ayat itu bil mu'minina ra'ufur rahim. Sang Nabi itu dengan orang-orang mukmin itu lembut dan penyayang. Rahim ini sama dengan Rahim ini secara kata. Berarti Rahim itu bisa digunakan untuk mensifati Allah, bisa digunakan untuk mensifati makhluk. Digunakan untuk mensifati makhluk. Allah Rahim, makhluk juga Rahim. Tapi kalau Rahman tidak, Allah Rahman, makhluk nggak ada yang bisa disifati dengan Rahman. Nah, kenapa? Karena Rahman itu adalah Dzur-Rahmah al-Wasi'ah, pemilik kasih sayang yang luas tanpa batas. Dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Yang luas tanpa batas, hanya Allah yang memilikinya. Tidak ada makhluk itu yang kasih sayang yang luas tanpa batas. Itu hanya Allah yang memilikinya. Sedangkan yang kedua, Rahim itu Dzur-Rahmah al-Musilah, pemilik kasih sayang yang bisa dia salurkan musilah, yang bisa disalurkan ke yang lain. Ibu punya rahmah nyalurkan ke anak. Ini kakak punya rahmah nyalurkan ke adik. Tonggo dengan tonggo dan macam-macam. Maka itu berarti Rahim. Rahim itu juga sifat untuk makhluk. Makanya kalau terjemahannya ini Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih lagi penyayang, monggo aja terserah. Tapi kadang-kadang tanya, oh Ustaz, bedanya penyayang kalau pengasih atau apa? Aku udah ngerti. Ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih
Lagi Maha Penyayang. Itu ruwetnya kalau menafsirkan bismillah dengan bahasa Indonesia. Bedane pengasih karo penyayang itu apa, Ustaz? Yo nek pengasih dari kata-kata kasih, nek penyayang dari kata-kata sayang. Terus maknanya apa? Boh. Gak jelas. Terserah kalau nerjemahkan monggo-monggo aja, tapi yang penting maknanya semacam ini. Rahman itu dzurrahmah al-wasi'ah, sedangkan Rahim itu dzurrahmah al-musilah. Tek. Wa bihi nasta'in. Dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Kita memuji kepadanya, mohon pertolongan kepadanya, mohon ampunan kepadanya, wa natubu ilaih, dan kita bertaubat kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa kita dan kejelekan amal perbuatan kita. May yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan oleh Allah petunjuk, tidak akan satupun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk sesat, fala hadiyalahu, maka tidak ada seorang pun yang bisa untuk memberinya petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, Allah saja yang esa tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Ridwanazani Allahu yakum. Muqaddimah ini adalah ciplaan dari khutbatul hajah. Jadi ciplaan dari khutbah para ulama, mereka itu kalau ngasih muqaddimah sebuah kitab itu caranya model-model. Yang pertama ada yang pakai khutbatul al-hajah. Khutbatul hajah itu sunnah tapi nggak wajib. Sunnah tapi nggak wajib. Apalagi sampai dijadikan ciri sunnah dan bid'ah. Itu tambah ora blas. Makanya dulu tatkala ben ustad itu ceramah itu mesti innalhamdulillah. Mesti ngono. Jadi sampai muncul statement. Sejak itu aneh itu sengojo jarang. Dan kan ustaz yang lain selalu innalhamdulillah. Sampai saya dengar dengan telinga saya sendiri, Ustaz itu nggak salafi. Kenapa? Pengajiannya tidak innalhamdulillah. Astagfirullah. Aku sing salah berarti. Kami asatidah yang salah. Tatkala sampai ada jamaah yang ngomong semacam itu, berarti asatidahnya yang salah. Jadi saking semangati menjalankan sunnahnya Rasulullah itu nggak pernah bergeser sampai muncul pemahaman. Ini Ustaz Salafi itu ciri ini innalhamdulillah. Ini gak innalhamdulillah berarti gak salaf. Langsung sejak saat itu anak jarang pakai innalhamdulillah. Kenapa asatidah yang lain tetap pakai itu? Biar jamaah ngerti itu bukan wajib dan bukan ciri sunnah dan bid'ah. Karena pahalai mengamalkan sunnah dibandingkan dosanya nganggap yang nggak wajib jadi wajib, lebih besaran dosanya yang nggak wajib jadi wajib. Merubah hukum syariat itu pelanggaran besar loh dalam agama. Pelanggaran berat. Sing asale sunnah kok sampai dianggap wajib, itu pelanggaran berat. Nah, itu tuh ustadz tanggung jawab. Makanya dulu kan Imam Malik rahimahullahu, jadi dulu itu kalau sampai muncul pemahaman-pemahaman yang keluar dari konteks hukum fikih, itu para ulama dulu itu sampai mengeluarkan statement-statement yang aneh-aneh. Dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Libas, awal Kitabus Shalah itu kan Kitabul Libas dalam Sahih Bukhari. Itu ada satu riwayat yang rada unik. Jabir ibn Abdullah, suatu hari beliau itu bersama Muhammad ibn Munkadir. Muhammad ibn Munkadir itu seorang tabi'in. Yo rata-rata kiai gitu lah, harus pinter. Muhammad tabi'in ini suatu pinter. Yo santri senior kalau bahasa kita. Santri senior. Jabir itu kan kiai ini, seorang sahabat gitu ya, ustadz. Beliau itu tatkala itu pakaian lengkap. Pakaian lengkap zaman itu apa? Pakaian lengkap di zaman itu apa?
izar dan rida. Kayak pakaian wong umroh itu loh. Pakaian zaman itu kan pakaian lengkap berarti pakai pakaian bawahan, pakai kain atasan. Tapi belum ada kain kayak begini. Ada tapi ya jarang, terus mahal. Pakaian yang lumrah di zaman itu tuh kayak wong umroh itu loh kemana-mana. Kayak orang umroh itu kemana-mana, ya bawahan itu namanya izar, atasan namanya rida. Nah, kemudian beliau mau sholat. Dari tadi itu pakaiannya semacam itu pakaian resmi itu, pakaian normal lah. Kalau kita pakaian semacam ini itu normal pakaian. Begitu beliau mau sholat, ridanya dicepot di cendol di tembok. Ridanya itu dicepot di cendol tembok. Terus izari dicepot, diangkat ke atas, dicancang di sini. Izarnya dicepot, diangkat ke atas, diikat, dililitkan gini, diikat di sini. Yo akhirnya tangannya gondok bajune, sikile itu rada agak terbuka keangkat, asalnya ke bawah kemudian diangkat, dicantungan di sini. Terus sholat. Tengah-tengah sholat itu Muhammad bin Qadir itu gede-gede kiai bener plus begitu lagi. Kiai bener. Ya kenapa loh? Tadi itu loh sudah bener-bener pakaian resmi bagus. Soalnya kalau sholat malah semacam itu. Selesai sholat. Lalu Muhammad bin Qadir mengatakan, "Ataf aluhadza wa anta sahibu Rasulillah." Jenengan kenapa melakukan perbuatan begini padahal jenengan itu seorang sahabatnya Rasulullah SAW. Ini. Maka Jabir mengatakan, "Liyarani ahmak mislu." Ben wong goblok kok sampean ku ngerti. Mereka yang Qadir itu santri tapi mempunyai gawan itu aku orangnya itu. Pokoknya harus saklek ngono, pokoknya harus ngene gak nyunah kok sampean. Jadi, akhirnya Jabir itu jadi Jabir itu mengatakan liyaroni ahmak itu goblok toh. Liyaroni ahmak misal ben wong sing goblok sampean itu ngerti bahwasanya untuk sah ngene iki wis sah. Nah, yang tadi itu kesempurnaan. Kalau kemudian sempurnanya sholat sampai dibawa kepada hukum wajib itu malah lebih pelanggaran. Malah jadi pelanggaran. Jadi saya nggak wajib jadi tidak wajib karena itu adalah nerobos haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sunnah, yang adab tetap jadikan sunnah dan adab. Yang wajib tetap wajib. Kalau sesuatu yang sunnah kemudian ditinggal itu kok wah piye to iku? Tak bener plus salafi ngono. Sampai muncul yang semacam itu, maka sebaiknya ditinggalkan. Jarang-jarang. Ben wong itu ngerti. Ben wong itu ngerti kalau itu bukan satu ini kewajiban. Imam Malik itu ulama sing sugih. Ulama yang kaya. Suatu hari gak korban. Saya muridnya itu, iya toh. Kiai sugih korban. Gak udhiyah maksudnya. Ini ke korban. Lalu ada yang tanya, ya Imam, kenapa jenengan enggak korban? Kenapa enggak korban? Kan jenengan kaya. Maka Imam Malik mengatakan, liya laman nas an-nahas. Ben wong-wong ngerti. Ya iki cuma sunnah. Karena tatkala itu di kota Madinah muncul pemahaman kalau itu wajib dan dalam mazhab Malik, dalam mazhab jumhur bahwasanya korban itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang sangat ditekankan. Lah kalau sampai difahami wajib, nek gua enggak korban itu dianggap wong elek. Itu kan berarti level wajib. Sampai level wajib. Ini kapan orang enggak korban dianggap wong elek? Itu kan berarti sudah dianggap wajib. Tatkala itu beliau enggak korban. Ini beliau itu enggak korban. Ngomong apa tadi gini? Oh, ngomong ini khutbatul hajah. Khutbatul hajah untuk memulai sebuah ceramah itu sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi saya pertegas, nggak wajib, apalagi sampai membeda antara ustadz salafi dan bukan ini salafi. Itu tambah parah itu. Pol bener ya. Yang kedua diistilahkan oleh para ulama dengan bara'ah tuh. Bara'ah ini sama tak ya. Al-istihlal. Bara'atul istihlal itu bagusnya ngawali ceramah, ngawali kitab. Bagusnya muqaddimah. Maksudnya apa? Ya di muqaddimahnya itu sudah ketahuan dia nanti akan bicara apa. Ya misalnya khotib Jumat naik mimbar
rencananya mau ngomong akhlak, misalnya. Di muqaddimahnya sudah ngomong, alhamdulillahilladzi syara'a lana al-akhlaqal fadhilah. Segala puji bagi Allah yang mensyariatkan kepada kita akhlak-akhlak yang mulia. Nek muqaddimah gitu kira-kira ngomong apa nanti? Yo kira-kira ngomong akhlak lah, mosok ngomong yang lain. Nah, semacam itu dalam istilah para ulama itu namanya bara'atul istihlal. Ini bagusnya muqaddimah. Kenapa? Di hari muqaddimah saja sudah ketahuan nanti ngomongnya akan apa. Yang ketiga, yuk gak khutbatul hajah, yuk gak bara'atul istihlal. Terserah. Ini terserah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Apa mama guna lendah dan dia. Atau yang lainnya lah terserah. Gak ada masalah. Semuanya itu gak ada. Jadi gak ada masalah. Jadi yang nyunnah itu adalah khutbatul hajah. Dengan catatan jangan sampai menimbulkan pemahaman sampai wajib. Jadi sampai wajib. Nah. Dalam khutbatul hajah ini para ikhwan sekalian, itu pujian kepada Allah dan macam-macam. Enggak usah dibahas. Tuh, bahas. Amma ba'd. Ini kan enggak ngaji fikih engko. Bahas khutbatul hajah gak berber. Amma ba'd itu pemisah antara muqaddimah dengan isi. Amma ba'd itu pemisah antara muqaddimah dengan si Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di tengah-tengah kitabul Jumu'ah dalam Sahih Bukhari. Ini membahas masalah amma ba'du ini panjang lebar. Yang intinya itu adalah amma ba'du itu sunnahnya Rasulullah untuk memisahkan mana muqaddimah, mana isi. Jadi sebelum amma ba'du itu masih muqaddimah, setelahnya itu adalah isi pembicaraan. Ini amma ba'du itu adapun setelah itu. Jadi makna bahasa Indonesianya itu amma adapun ba'du. Setelah itu, setelah muqaddimah tadi saya katakan fahadza kitabun mukhtasarun fil fiqh. Ini adalah kitab yang ini ringkas dalam masalah fikih. Kitab yang ringkas. Kitab yang singkat. Karena kitab itu ada 3 level. Ada yang singkat, ada yang tengah-tengah, ada yang panjang lebar. Ini ada yang panjang lebar. Dan kenapa para ulama melakukan itu? Ya ben wong itu mengambil sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Yang masih awal-awal belajar, maka pakai kitab-kitab yang tipis. Dan pakai kitab-kitab yang tipis. Kemudian yang sudah lama belajar, jadi kitab tipis-tipis terus. Yuk naik begitu. Mosok wis ngaji 20 tahun saya pakai Minhajus Salikin. Yo kita popon naik. Tapi yang susah itu memang taklim umum. Itu paling susah. Kenapa? Ada yang wis taklim 20 tahun. Ono sing nggih taklim mulai wingi. Tergabung dalam satu majelis. Itu yang menjadikan sulit. Arepe mengikuti teman yang sudah lama ngaji, yang ini gak nyambung. Dan jadi orang yang masih awal ngaji itu kan dianggap bayi. Bayi dalam dunia ilmu. Sudah lama ngaji ya satu gede. Dan dalam kaidah makanan roh itu kan sama dengan makanan badan. Makanan untuk fisik itu makanan orang dewasa nggak boleh diberikan kepada bayi. Mati. Ini kata para ulama kita, ta'amul kibar sumus sighar. Makanane wong dewasa iku racun bagi bocah cilik. Lah piye jenengan itu misalkan mangan apa? Mangan rujak. Pedes. Rujak level 5. Pedes pokoknya. Ini rawon setan. Pedes. Awena, jenengan tuh ngerasa apa? Masya Allah, pas di lidah, pas pedesnya, pas enake, pas pokoknya. Jenengan duwe bayi urung-urung wulan. Enak nak, tak adulan lah yo. Mati bayine sampean. Mati. Nah, itu makanan fisik. Maka demikian juga makanan roh. Makanya yang ijtihad kami kalau dalam kajian-kajian umum itu mesti kita itu yang kita ambil itu makanan bayi. Kenapa? Bayi makan makanannya bayi normal. Wong gede makan makanannya bayi ya iso warak. Tapi suwi. Ya tetap mangan bubur kan ya warak. Yes, pokoknya. Apalagi taklim itu yang paling inti itu kan mengambil barokahnya majelis ilmu. Pulang-pulang oleh faedah alhamdulillah, oleh faedah ya alhamdulillah. Tapi masa oleh faedah.
So, anggaplah mulai kurang oleh faedah plus, tetap alhamdulillah. Ada kitabun mukhtasarun fil fiqh. Ini adalah kitab mukhtasar, ringkas dalam fikih. Ringkas dalam fikih. Makanya ikhwan, jadi semacam itu kalau kitab yang besar-besar, yang lebar-lebar itu urusani asatidzah. Jama'tu fihi bainal masail wad dalail. Saya kumpulkan dalam kitab ini antara masalah dan dalil. Antara masalah dan dalil. Jadi belajar fikih itu para jemaah sekalian, itu dua jalur. Jalur pantura sama jalur tengah. Ini jalur pantura sama jalur duduk sampean, podo-podo macet nih. Saiki podo-podo macet nih. Ngerti cok. Tapi kira macet. Belajar fikih itu teman-teman sekalian, ada belajar lewat fikhu al-masail, ada belajar lewat fikhu ad-dalail. Dua-duanya bisa untuk belajar fikih, dua-duanya bisa. Masail itu masalah dulu baru dalil. Dalail itu dalil dulu baru masalah. Jadi kalau fikih masail itu gambarannya begini. Al-ma'u tahur illa idza gini. Jadi qala al-muallif, berkata kata muallif, kitabu al-miyah. Kitab yang membahas tentang masalah air. Al-ma' tahur, air itu tahur, suci mensucikan. Kecuali kalau begini. Kajiannya kalau kajian fikih lewat masail, kita akan mengatakan al-ma adalah gini. Nanti kita bahas sekali. Itu contoh toh. Ini. Tahur itu maknanya gini. Dalilnya ini. Dalil itu dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dari kesepakatan para ulama, dari qiyas, dari ini. Itu belajar fikih lewat cara fiqhul masail. Fiqhu al-masail. Kalau dalail dibalik. Bulughul Maram misalkan. Kitabul Miyah. Podo judulnya. Tapi yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil bahr, tentang laut. Faqal huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ini hadis pertama yang ada dalam Bulughul Maram. Kitab tentang air, sama pembahasan tentang air. Urutan kitabnya sama. Tapi bedanya kalau ini masalah dulu, baru nanti penjabarannya disebutkan dalil. Kalau lewat dalail, kitabnya itu isinya dalil toh. Kitab Bulughul Maram kan isinya cuma dalil. Dalil begitu. Nah, kemudian nanti dijelaskan. Jadi belajar Bulughul Maram itu kan begini lewatnya. An Nabi Hurairah, teman-teman sekalian, Abu Hurairah adalah fulan. Kemudian asal usul muncullah hadis ini itu gini. Nah, Rasulullah mengatakan air laut itu, yani airnya itu tahur. Arti tahur itu kayak tadi, suci mensucikan. Dan bangkainya itu halal. Begitu cara. Bagusan mana? Belajar fikih, ngawali belajar fikih ya. Yo paling bagus yuk ini sama ini gabung dua-duanya. Ini cara ini dipelajari. Tapi kalau ngawali ngaji fikih, bagusan mana? Masail atau dalail? Beda. Masail atau dalail? Cara belajar fikih, ngawali belajar fikih. Saya nggak bahas kalau sudah lanjut ya. Ini kalau sudah kajian lanjutan itu ya mesti masailiyah, dalailiyah. Tapi ngawali belajar fikih itu yang bagus masail atau dalail? Minum sih. Minum dulu, istirahat.
Sebagaimana antum berselisih, para ulama pun berselisih. Jadi alhamdulillah. Tapi para ulama, kebanyakan para ulama mengatakan fikul masail didahulukan daripada fikul dalail. Mayoritas para ulama mengatakan belajar fikih lewat masail lebih dahulu daripada belajar fikih lewat dalail. Kenapa? Pertama, fikul masail itu sudah matang. Jadi para ulama itu wis pelajar 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun belajar. Kesimpulan akhir setelah belajar ini, kesimpulan akhir. Sing jenenge air itu ya alma utuh. Ini kesimpulan akhir Ustaz. Sudah hasil akhir karek mangan. Lah, nek bocah cilik itu diajari masak apa dikei mangan? Kei mangan, monggo ndak. Mateng karek mangan tok. Masake nanti wis gede. Ya, nanti. Itu yang pertama. Sedangkan ini tuh mentah. Yang namanya dalil itu kan mentahan, dalam arti diolah, istidlal, pengambilan dalilnya begini, masalahnya begini dan macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sama ini itu sama-sama bahas tentang air itu suci mensucikan. Tapi hasilnya beda. Kalau ini itu dalam penjabarannya nanti akan disebutkan air itu hukumnya suci mensucikan. Dalilnya Al-Quran ini, hadis ini, ijma' para ulama ini, kiasnya ini. Jadi bisa menyebut sampai 10 dalil. Sesuai dengan umur ilmiah. Kalau awal-awal belajar mungkin 2-3 dalil cukup. Kalau sudah lama mungkin tambah 5-6. Sewi sampai 10 dalil. Kalau ini, yuk, ini toh. Ini tuh kajiannya itu kajian hadis sebenarnya, bukan kajian fikih. Ini toh. Gak bisa kita masuk ke ayat, gak bisa masuk ke ini, gak bisa masuk ke itu. Yang ketiga, ini fokus, ini pecah. Kenapa ini fokus? Ya fokus, bakas air toh, gak kemana-mana. Kalau ini, kita bakas air, bakas bangkai. Kalau ini, bahas hadis ini, mau nggak mau, itu Ustadz akan nerangkan air itu suci mensucikan, bangkai ini itu halal. Jadi kita bahas kitabul miyah lompat jauh ke masalah makanan. Lompat jauh. Sehingga pikiran itu kalau di awal ikut pening. Kayak pelajaran nih. Terus ini. Makanya para ulama selalu menganjurkan. Ngawali belajar fikih itu lewat fikul masail. Jangan diawali dengan fikul dalail. Jangan diawali dengan fikhu ad-dalail. Ini. Meskipun yo masail nanti yo ketemu dalil ya ketemu masail. Makanya itu saya tuh heran dengan sebagian teman yang mengatakan fikih dalil. Fikih dalil itu maksudnya ini belajar belum marom itu fikih dalil, belajar kitab matan itu enggak fikih dalil. Sampai itu ngerti fikih dalil apa ora to Mas? Jadi dua-duanya itu akan ke dalil. Bedanya itu lewat pantura apa lewat duduk sampean? Itu aja. Bedanya itu lewat. Ini nanti juga ketemu dalil. Ini juga ketemu dalil. Hanya ini ketemu dalilnya setelah tahu jalan. Jalan ini kenapa toh kok lewat jalan ini Ustaz? Ya karena ini. Pada waktu anak sebut karena ini itu dalilnya. Ini dalilnya. Yang ini langsung dalil kemudian ditelaah. Nah, penelaahan dalil ini lebih rumit daripada sini. Daripada sini. Wallahu a'lam. Itu ucapan beliau, jama'tu fihi bainal masail wad dalail. Dan salah satu di antara kebagusan kitab ini adalah kitab matan tipis tapi ono dalil. Makanya ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah mempelajarinya. Karena jarang ada kitab fikih matan kecil yang menyebutkan dalil. Roto-roto kitab matan fikih kecil itu tanpa dalil. Ini tanpa dalil. Tapi kalau ada kitab tanpa dalil jangan dikatakan nggak ada dalil. Jangan katakan nggak punya dalil. Dalil bisa ambrek tapi nggak ditulis. Ya memang untuk ngawali. Memang untuk ngawali belajar. Nah, jama'tu fihi bainal masaili wad dalail. Saya gabungkan antara masalah dengan dalil. Waqtasartu fihi ala ahammil umur. Dan saya cukupkan untuk membahas perkara yang penting-penting tok.
Yani wa a'zamiha naf'an, dan yang paling besar manfaatnya. Yang paling besar manfaatnya. Sahih ya. Jadi fikih itu kalau dituruti kunun ta'i, enggak ada yani habisnya. Jadi semuanya. Nah, di rumah itu ada kitab namanya Mausu'ah Fiqhiyah, yaitu ya ensiklopedia fikih. Ensiklopedia fikih itu satu jilidnya tebel sakmene, gedene tingginya sakmene. Jadi kamu di kitab. Jadi kita fikih 45 jilid. Jadi the point ini kurang tahu. Turun dibaca. Yo kita semacam itu bukan untuk dipelajari, dalam arti untuk dibaca satu halaman demi halaman, bukan. Kitab semacam itu untuk rujukan, referensi. Kalau saya membahasakan kalau kitab ensiklopedia itu adalah gerbang. Itu gerbang. Dalam artian kalau mau bahas masjid, itu di situ ada bahas masjid, al-masjid, bahasan masjid itu ini 2-3 lembar. Nah, kalau mau meluaskan, yuk di marojiknya itu, referensinya itu yang banyak itu. Kita rujuk ke referensi yang adalah kitab fikih itu yang 45 jilid itu cuma pintu gerbang, durung mlebu. 45 jilid. Itu anak dikasih sama jamaah Gresik. Enggak ada sebut namanya karena belum izin. Enggak ada. Nah, ada di sini. Hanya ini orangnya pernah kesini yang penting. Enggak perlu dicari lah. Insyaallah. Semacam. Jadi kita fikir itu luas. Ini luas sekali. Ana barusan beritanya nyampe kepada saya bahwasanya Syekh Muhammad Hasan Hai itu salah satu ulama dari Syam, ulama fikih Syafi'i dari Syam. Sekarang itu sedang nulis kitab fikih, sudah nyampe jilid yang ke-73. Dan belum khatam, belum selesai. Katanya itu, kata Ustadz siapa kemarin yang bilang sama anaknya, sekarang sudah masuk ke jilid yang ke-73. 73 dan belum khatam. Anak ketawain aja. Itu nanti kalau sudah khatam, itu ndolek penerbitnya repot. Sopo arep nyetak. Anggaplah ada yang nyetak, sing tuku repot. Gak duit. Gak duit. Anggaplah iso tuku, iku paling roto-roto mek kanggo meden-medeni tamu. Di wong tamu nih. Nelaah kitab semacam itu berat ya. Tapi itu menunjukkan kealiman penulis. Kan dalam kaidahnya LDI itu, yani kebo-kebo maju, barongan-barongan mundur. Ngerti kebo? Ya kebo itu. Nek kang kamu hadapi itu kebo, maju. Nek yang kamu hadapi itu barongan, mundur, hati-hati. Ngerti barongan? Ngerti rek Ponorogo? Nah, rek Ponorogo yang waduh itu barongan. Itu kalau kamu dekat-dekat kesepet mati. Makanya aku sengaja di rumah anak itu tak pagar ben dadi barongan. Kan kitab. Ruang tamu itu kan penuh dengan kitab. Makanya kalau anak live kajian itu mesti belakangnya kitab. Itu gak pamer loh yo. Memang ini tempat yang paling bisa dipakai untuk live yo ruang tamu itu. Ruang tengah yo ono kompor yo ono ini yo ono enggak pantas. Ya ruang tamu itu. Tapi kan keren. Ya ono macam-macam. Oh, iki barongan iki. Ojo mundur ae ngono. Nah, yang dibeliau bahas di sini itu hanya yang penting-penting saja. Enggak semua masalah fikih. Yang penting-penting saja. Kata beliau sini mengatakan di awalnya ini wa 'azamiha naf'a, yang paling banyak manfaatnya. Li syiddatil darurati ila hadzal mawdu', karena saking pentingnya bahas masalah-masalah semacam ini. Wa katsiran ma aqtasiru 'alan nas, dan kebanyakan aku itu menuliskan tekstual hadis. Jadi kadang-kadang beliau nulis kitab ini matan, tapi yang beliau tulis itu teks hadis. Jadi masalah sekaligus ikulah dalil. Idza kana al-hukmu fihi wadihan, kalau hukumnya sangat jelas.
lisuhulati hifdhihi, agar ben mudah dihafalkan, wa fahmihi lil mubtadi'in, dan mudah untuk difahami bagi pemula yang masih belajar fikih. Li'annal ilma ma'rifatul haqqi bidalilih, karena ilmu yang sejati itu adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya, tahu kebenaran dengan dalilnya, dengan dalil. Itu penting ya, Wan. Tahu kebenaran sekaligus ini dalilnya. Tapi ya, dari sini insyaallah pertemuan depan kita lanjutkan tentang definisi fikih. Wal fikhu, dan fikih itu adalah ma'rifatul ahkam syariah. Yang selanjutnya itu kita lanjutkan pertemuan yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa taala. Ini ada kertas. Oke. Ada seorang perempuan 7 bulan menjadi mu'allaf. 7 bulan berarti masuk Islam 7 bulan yang lalu gitu ya. Mengasuh 3 anak, yang paling kecil 8 bulan. Yang kedua 4 tahun, yang pertama 6 SD. Yang mau nanyakan, Pak Ustadz, kalau saya karena banyak anak di rumah, terus ngurus pekerjaan rumah sampai waktu sholat itu lewat, gimana Ustadz? Biasanya paling sholat subuh sama isya saja. Pertama, 7 bulan yang lalu masih Islam. Ya, gitu ya afatnya. 7 bulan menjadi mu'allaf. Pertama, ya ukhti, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam. Itu nikmat yang tiada terkira. Nikmat paling agung yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba di dunia ini. Dan tidak berikan kecuali oleh orang-orang yang Allah kehendaki. Yang kedua, pelajarilah Islam yang tepat, yang benar, sehingga akan jadi satu kebanggaan. Karena Islam itu datang rahmatan lil alamin. Salah satu di antara unsur Islam itu rahmatan lil alamin adalah seorang muslim itu punya kekuatan batin. Seorang muslim itu siapapun dia itu punya kekuatan batin. Bukan kekuatan batin, bukan sakti loh. Maksudnya kekuatan batin itu karena dia itu hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu punya kekuatan, dia itu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau ikatan batinnya dengan Allah semakin kuat, hidup itu semakin nyaman. Semakin nyaman. Kenapa? Wong KPKB itu ada Allah. Ada Allah. Nyantai jadinya. Allah yang maha segalanya. Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Orang yang enggak punya kekuatan batin dengan Allah itulah yang sulit untuk itu. Jadi yang sulit untuk itu. Sedikit cerita enggak apa-apa. Suatu hari Hatim Al-Asam, salah satu ulama ini terkemuka di zaman Ba'ut Tabi'in, seingat saya. Tabi'in atau Tabi'ut Tabi'in gitu. Hatim Al-Asam. Seorang alim, tapi hidupnya di pedesaan dalam. Satu hari beliau itu waktu datang musim haji, kepingin berangkat haji. Kepingin pol berangkat. Kalau mau berangkat haji, tapi Arabi ngomong sama keluarganya, nggak berani. Karena dia punya istri dan punya anak yang masih kecil-kecil. Yang paling tua itu isi SD. Yang paling tua itu isi SD gitu, putri. Jadi takoni sama istrinya, apa tuh mas? Dia aku pengen budal haji. Ini pengen berangkat haji. Nah, apa nggak berangkat? Kati duit. Sampai nanti mangon opo. Putrinya mengatakan, "Pun abah, berangkat aja." Nah, sampai nanti mangon opo? Ada Allah. Ada Allah. Anak perempuan kecil mampu ngomong ada Allah. Mantap. Akhirnya Hatim berangkat membawa bekal. Jadi sangat gak cukup. Keluarganya di rumah ditinggali bekal hanya untuk cukup 3 hari. Padahal PP berangkat haji zaman itu budali saulan setengah, pulang saulan setengah, di sananya 1 bulan. Berarti 4 bulanan. Ini 4 bulan. Tengah perjalanan ikut rombongan, qadarullah ketua rombongan cokot tuluk. Di
patuk ular. Zaman itu dipatuk ular itu obatnya hanya satu, ruqyah. Itu belum ada pengobatan-pengobatan yang ada. Cari orang yang dipandang paling soleh sak kerombongan itu siapa? Ketemu ada seorang ulama terkemuka. Ada Hatim di sini. Disuruh ruqyah, sembuh. Langsung di ruqyah itu kemudian sama ketua rombongannya, wis sampean enggak usah bayar, PP tak tanggung perjalanan. Mantap. Hatim lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sebagaimana Engkau mencukupkan aku dan membuat aku kaya selama perjalanan ini, cukupkanlah keluargaku. Di rumah pertama, kedua, ketiga iso mangan. Hari keempat lapar. Hari keempat itu lapar. Jadi lapar sampai hari kelima kelaparan toh, nggak mangan. Ibu itu nyanyi anaknya, sampeyan gara-gara sampeyan bapak budal. Ibu yang guyang, anak yang guyang, senyum, senyum. Adik-adik nangis barang itu senyum. Hari kelima pagi-pagi ada orang ketuk pintu. Di luar Amirul Mukminin sedang perjalanan dan kehabisan bekal air. Sampeyan ada air? Ada. Bukan air diminum sama Amirul Mukminin. Ini apa? Airnya itu Allah takdirkan seger setengah manis. Seger setengah manis. Ini diceritakan oleh Imam Mudzahabi dalam Syiar Alamin Nubala. Lalu tanya, air apa ini? Air biasa. Ini berarti rumah ini bukan rumah sembarangan. Rumahnya siapa? Siapa bapak sampean? Hatim. Hatim siapa? Hatimul Asam. Masya Allah. Ini keluarganya imam besar. Hatimul Asam. Ini. Lalu raja itu ngelepas pakaian kebesaran zaman itu kan, yang paling inti itu disabuk. Sabuk itu yang ono permata, ya ono kamas lalanang kok. Yo polah ngono pokoke mahal. Lalu dia mengatakan kepada pembesar-pembesar kerajaan yang ikut bersama dia, barang siapa mencintai aku, lepas ikat pinggang kalian. Dilepasi kabeh, yo panglima, yo hulu balang, yo senopati. Dilepasi. Dilepasi. Lalu ditumpuk di situ. Ini hadiah dari kami. Penghormatan kami kepada keluarganya Hatim Al-Asam. Lalu tinggal di Lengon. Jadi setelah itu harta benda itu zaman itu ditol, itu tuh dimakan tanpa kerja, itu sampai mati kan teh. Sampai mati, makin marah aja. Adik ibu Islam, anak perempuan itu nangis. Sampeyan ku napa to, Nak? Napa? Kemarin kami nangis kelaparan, kamu senyum. Sekarang kita senang karena ini dapat harta. Ini dapat apa? Dapat harta. Ini sampeyan malah nangis. Maka sang anak penuntut mengatakan, "Ini Bunda, kita itu baru disayangi oleh seorang hamba, seorang makhluk, seorang raja. Kita wis dapat harta yang kita makan sampai akhir hidup gak habis. Bagaimana kalau yang ngasih sayang kepada kita itu adalah Allah, Malikul Mulk, rajanya para raja." Ibu ya kelekep gak ngomong. Jadi orang yang punya kekuatan batin itu mah indah. Hidup dengan kekuatan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang gundah itu hanya orang yang gak punya kekuatan batin kepada Allah. Nah, kekuatan batin kepada Allah itu dibangun dengan ibadah. Salat, maca Quran, zikir, gitu ya. Karena salat kan menghadap Allah. Maca Quran firman Allah, berzikir muji Allah. Itu kekuatan. Ini setelah ilmu, maka kekuatan batin itu dibangun dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhwan, berpikirlah begitu tatkala kita ibadah, sehingga jangan jadikan itu beban. Selagi ibadah itu beban, apa? Tapi kalau yang kita pikir ibadah itu adalah untuk mengasah kekuatan batin, itu jadi kebutuhan. Aduh kudu doleki. Ini masih jadi beban, parak itu ditinggal lo ngapa toh. Kalau sudah jadi kebutuhan,
itu jauh pun diparani. Lihat aja yang hobi kuliner, mancing, ini panjat tebing. Heran dengan teman-teman yang punya hobi panjat. Yo gak haram ya kawan, halal. Saya hanya cuma gambarkan, Masya Allah. Anak kemarin Ahad kelima itu pagi-pagi jam 3 berangkat ke Namiro. Di tengah jalan ketemu mancing. Jam 3 wong mancing. Rombongan sepeda motor banyak gitu. Anak tanya sama teman supir, mereka siapa akhi? Biasanya Ustadz mereka itu dari Sidoarjo, dari Malang, dari apa ke sini? Ke sini. Mana? Mancing. Pening aku. Ternyata begitu, orang itu ini punya kekuatan hati. Tapi kekuatan hati ini sama. Bandeng memancing. Ini masalah. Seandainya kekuatan batin itu dijadikan sama Allah itu maha indah. Tapi aku kongkon mancing. Jak mancing lu gak gelem. Karena gak punya kedekatan ke situ. Anak suatu ketika dipaksa-paksa sama teman-teman Al-Furqan, sama teman-teman Setayu. Mancing Ustaz. Anak-anak di rumah Ustaz, sampai yang itu usahaan karo anak rekreasi Ustaz yuk ke laut mancing. Tuh. Anakku udah ngomong ngono. Ayo bi, budal. Ayo. Sampai luhur, Pak, mau pulang. Astagfirullah Ustaz, mancing itu sampai maghrib Ustaz. Ini tuh, mau pulang Pak. Apa penggawean? Foto-foto mangani wae pasar paing Sedayu banyak Pak. Wes besok lagi gak ngajak antum ya. Susah. Ya karena nggak ada ikatan batin. Nggak ada ikatan batin. Indahnya ya kan kalau ikatan batin semacam itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak katakan, salat itu jangan jadi beban. Salat itu pertama jangan jadi beban. Lah, setelah itu baru bahas fikih. Baru bahas pertanyaan tadi kan masalah fikih. Tapi di awal saya katakan jangan jadi beban. Selagi masih jadi beban tak. Baru setelah itu bahas fikih. Ini setelah itu bahas fikih. Lah, kalau kita bahas fikih tentang apa ini? Tentang sholat, punya anak. Kayaknya saya ingat anak sejauh jana nggak pernah tanya anak tentang masalah ini. Padahal anakku 10. Ini, sin cilik-cilik pakai. Anak itu coba beberapa kali ditanya, Bi, aku ini gak dosa tapi. Kenapa dosa? Lah, kadang-kadang sholat itu harus mundur setengah jam dari azan. Kenapa kok mundur setengah jam? Kesampean gak pulang-pulang. Lah bagaimana mau pulang? Keluar pintu masjid, dicegat santri. Baru jalan 2 langkah, cegat ustad. Baru aku 2 langkah, akhirnya dari masjid Sultan yang cuma 100 meter dari rumah, aku setengah jam itu, Pak. Jam sampai rumah. Ini. Aku lihat macam itu. Kalau sampai keluar waktu itu enggak nyangka, kecuali Isya. Kecuali kalau Isya. Kalau Isya memang anak katakan sama beliau, kalau Isya nyantai. Isya itu semakin ke belakang semakin bagus. Semakin ke belakang semakin bagus. Maka kadang-kadang anak pulang dari sini jam 10 itu beliau baca sholat. Anak senyumin aja. Nah, baca sholat. Jadi ini lu api. Ya, nyantai aja ya. Pinter. Ini aja pinter. Tapi sholat lain jangan. Sholat lain itu ala kulit. Ini mesti ada cara, ada saja Allah ngasih cara. Kalau memang dari awal itu kokoh niatnya. Nah, kalau memang benar-benar nggak bisa, baru menggunakan kaidah-kaidah fikih, yaitu sholatlah kondisi seminimal mungkin. Sholat sambil gendong kan rapuh toh. Sholat sambil gendong. Atau sholat ditidurkan. Atau ditidurkan dulu. Kalau sudah tidur baru sholat. Tapi jam turu sampean. Atau sambil gendong atau ditidurkan di bawahnya. Saya mohon kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk sholat. Ada aja cara. Mentok nggak bisa, jamaah. Mentok loh, jangan gunakan sebagai langkah awal. Mentok nggak bisa, jamaah. Maghrib, isya, zuhur, asar. Ini mentok nggak, jadi nggak bisa. Mosok toh.
dari mulai zuhur sampai asar itu ora turu blas. Ini ya mesti ono turune lah bocah. Ada tidur, ada yang semacam itu mesti aja. Jangan sampai kayak ini. Paling biasanya sholat cuma subuh sama isya. Lebih itu. Ini yang sholat apa yang nggak sholat ini? Yang subuh sama isya nih. Yang nggak sholat. Ya apalah penting. Semacam Allahu a'lam bishawab. Insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari. Kita lanjutkan waktu yang akan datang. Bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.